Kembali lagi di Kompas Petang, kami masih membahas soal adanya fenomena Dimas Kanjeng yang diduga bisa menggandakan uang dan ada banyak politisi dan pejabat yang dikenal di sekelilingnya. Dan saat ini juga kami sudah terhubung dengan penelpon interaktif, kami juga masih mengundang Anda, saudara, untuk turut serta dalam dialog ini bersama dengan Pak Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan juga mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo Hatta pada 2014, dan juga Profesor Ikrar Nursabakti, pakar politik dari LIPI. Saya ke penelpon interaktif pertama, Wira dari Probolinggo. Selamat petang. Iya. Silakan Pak Wira, apa tanggapannya soal adanya fenomena Dimas Kanjeng ini? Nah, begini, jadi ini kan selalu keluar di TV manapun juga. Bisa agak keras mungkin, Dan, Pak? Pak, boleh minta tolong Pak Wira suara televisinya dikecilkan agar tidak memantul suaranya? Iya. Jadi ini di Probolinggo sendiri juga meresahkan. Oke. Ya, jadi terutama di lingkungan daerah sekitar, kan itu kan daerah Kerasan ke selatan, Ya. yang daerah Wangkal. Nah, di situ juga banyak masalah-masalah yang gak enak di antara tetangga, khususnya pengikut-pengikutnya yang kalau mau berhubungan dengan istrinya itu sudah banyak di tegalan-tegalan gitu. Itu pengikut-pengikutnya itu. Ya. Oke. Terus kemudian yang kalau toh memang itu punya karomah, coba di penjara aja suruh mengeluarkan uang dari badannya. kalau memang itu karomah. Jadi diusut, dan ini juga masih diusut kasusnya, Pak? Sangat tidak percaya dengan misi dia kalau itu memang karomah dari Allah. Baik, Pak Wira. Bahkan saya condong bahwa kalau itu sudah jin. Pak Wira, terima kasih, kami sudah menangkap maksud Anda yang menganggap bahwa ini meresahkan, terutama di Probolinggo, Jawa Timur. Berikutnya saya ke Pak Anwar dari Jember. Pak Anwari, selamat petang. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Anwari. Selamat petang narasumber ya. Ya, baik, silakan. Pak Mahfud dan Pak Ikrar ya. Ya. Terima kasih. Memang ini menggunakan jin ya, atau setan. Kalau juga ini kalau dari belakang yang bersangkutan itu saya nggak percaya. Kalau di depan berhadapan dengan pasien itu mungkin jadi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tolong dalam hal ini tolong di situ ada makelar-makelarnya ya, cumbi-cumbinya. Dan juga tolong untuk Ibu Marwah ini sendiri itu harus terlibat. Ya. Itu. Baik. Terima kasih Pak Anwari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dua penelpon, Pak Wira di Probolinggo dan juga Pak Anwari di Jember, yang menyatakan tidak percaya dengan fenomena ini. Pak Mahfud MD, silakan tanggapan Anda. Iya, begini, saya pun sejak awal tidak percaya. Tetapi begini, itu ada 3 tindak pidana ya. Pertama, tindak pidana pengadaan uang. Yang kedua, penipuan, yang sekarang udah mulai lapor orang nyetor uang ke dia, katanya digandakan, ternyata sampai 4 tahun uangnya tidak kembali. Lalu yang ketiga, pembunuhan ya, yang 2 orang itu. Nah, yang pengadaan uang ini begini, kemarin ada berita, dan itu dikonfirmasi kebenarnya oleh polisi. Pada tahun 2012, itu ada di depan polisi dan banyak orang, si Dimas ini membuat uang berpeti-peti, dan sesudah dibawa ke bank uang itu asli. Itu ada fotonya di Jawa Pos dan ada nama-nama orangnya, nama polisinya yang di situ menyaksikan, sehingga uang itu di-store ke bank dan diterima karena uangnya itu sesudah diperiksa asli. Asli. Nah, iya itu ada di Jawa Pos yang edisi 2 hari lalu. Anda bisa lihat itu di halaman 1. Dan polisi mengonfirmasi juga bahwa ada itu. Nah, menurut saya asli atau tidak asli, pengadaan uang itu adalah pidana. Kalau uang itu dibuat sendiri dan itu jadi, tetap namanya uang palsu, karena uang negara itu jumlahnya sudah tetap, tidak boleh bertambah di luar yang dicetak oleh negara. Oleh sebab itu yang membuat itu palsu. Kalau itu ternyata asli yang dicetak oleh negara, berarti dia memindah uang dari tempat penyimpanan itu mungkin melalui kekuatan jin atau setan atau apa.
Nah, oleh sebab itu juga tindak pidana karena itu pencurian. Kalau mencetak sendiri yang asli itu namanya ya pemalsuan dan itu akan menyebabkan inflasi bagi negara. Ya. Nah, oleh sebab itu tindak pidana itu harus diusut dan yang mengaku pernah melihat membuat uang itu juga harus dipanggil oleh polisi karena itu pasti mencuri atau menggandakan, hanya itu kemungkinannya. Ya. Kalau Pak Mahfud melihat ya, apa aturan hukum yang kita punya sudah bisa mengcover hal-hal atau fenomena-fenomena semacam ini yang kalau kita lihat dari saat kemunculannya mungkin orang masih bertanya-tanya ini masuknya tindak pidana atau bukan misalnya? Saya kira udah tindak pidana kan. Kalau sekarang dulu saya tidak percaya bahwa itu akan betul-betul menggandakan uang karena sekarang sudah ditangkap dan polisi sudah punya bukti-bukti dan sudah banyak yang ngaku bahwa pernah melihat itu yang mengaku pernah melihat itu harus dipanggil sehingga harus datangnya uang dari mana itu harus diklarifikasi karena itu membuat inflasi kan kalau uang terlalu banyak beredar. Itu tindak pidana itu tetap pemalsuan meskipun itu ternyata bernomor seri. Ya. Gitu. Nah, kalau Prof Ikrar melihatnya seperti apa fenomenanya? Ada laporan korban sudah ada kita lihat sampai saat ini bahkan dibuka poskonya di beberapa daerah. Tapi yang justru menggelitik saya adalah orang-orang berpendidikan yang percaya dengan hal-hal ini. Jadi gini ya, Anda tahu bahwa persoalan penggadaan uang baik yang dalam seperti ini ya, atau kemudian Anda naruh uang kemudian dalam 1 bulan bisa berbunga 100% atau 200%, itu bukan baru ya. Dulu waktu saya baru pulang dari Australia juga ada seorang teman dari LIPI juga ngajak saya, Ikrar nabung di situ aja. Dulu kalau nggak salah saya lupa, pokoknya ada angka 9-nya lah gitu ya. Dan katanya itu nanti bisa uangnya bisa bertambah berapa kali lipat. Dan saya termasuk orang yang tidak percaya pada hal-hal yang semacam itu ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu orang-orang yang percaya pada itu adalah orang yang buat saya pengen kaya cepat, tidak mau kerja keras ya. Atau kemudian ya akhirnya mereka menjadi tertipu. Kalau kita lihat foto ini atau film ini, itu menunjukkan betapa itu jangan-jangan uang yang dikirim oleh orang-orang itu ya. Dan kemudian dia taruh seperti ini ya. Jadi yang katanya jumlahnya bahkan sampai mencapai 1 triliun rupiah katanya ya. Tapi kalau yang di sini katanya kalau dihitung-hitung bisa berapa puluh miliar, kalau nggak salah 20 miliar rupiah ya. Jadi buat saya itu adalah uang-uang yang mereka kirimkan itu. Jadi bukan uang yang dia gandakan. Dan buat saya juga sepakat dengan Pak Mahfud ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu ya dulu pada masa-masa tertentu ya ada orang mengatakan bahwa ada uang rupiah yang asli tapi palsu. Maksud saya asli tapi palsu itu dia asli uangnya tapi nomornya itu digandakan ya. Apalagi kita tahu lah pada saat itu ada persoalan dengan Timur Timur ya dan katanya ada yang melakukan itu untuk kemudian terkait dengan persoalan Timur Timur. Tapi kalau dalam hal yang seperti ini saya termasuk orang yang tidak percaya sama sekali. Dan kalau Anda tanya tadi kenapa ada politisi yang kemudian juga percaya, ya kita tahulah ya, nanti Pak Mahfud bisa menjelaskan apa saya benar atau tidak ya. Politisi Republik Indonesia itu, walaupun misalnya tingkat pendidikannya tinggi, kadang-kadang juga masih ada yang percaya pada hal-hal yang klinik seperti ini ya. Misalnya, wah untuk menang Anda mesti begini, atau harus melakukan ini, melakukan itu. Atau kemudian juga Anda juga tahu bahwa kadang-kadang kumpulan orang yang berjumlah 20.000, 40.000, itu juga memang menarik untuk mendapatkan suara. Betul ini Pak Mahfud apa yang dikatakan Prof Ikrar, sepakat? Yes. Ya. Saya mendengar hampir semua calon-calon pemimpin itu, baik dari pusat atau daerah, itu selalu datang ke orang-orang yang dianggap punya kesaktian. Ada yang disebut guru spiritual, ada yang menyebutnya dukun dan sebagainya. Bahkan saya hampir tahu nama-nama siapa yang menghadap siapa, tanggal berapa gitu, sudah diberitahu oleh orang gitu. Tetapi saya yang begitu-gitu nganggap itu omong kosong semua gitu. Itu hanya orang setengah siting aja yang mau percayakan kayak gitu-gitu saya bilang. Oke, tapi siapa-siapanya tidak boleh diungkap. Dan sekarang kalau Anda mau tahu ya, ada yang kemudian mengiklankan diri. Kalau Anda mau menang di dalam pilkada,
itu Anda bisa ini. Terus dalam hati saya, kenapa nggak dia aja maju ke pilkada supaya dia terpilih. Itu hal-hal yang semacam itu karena nggak disadari sama para politisi yang mau dapat suara supaya bisa menang di pilkada begitu. Tapi hal-hal seperti ini kan bisa muncul dengan model apa saja, dengan janji macam-macam, dengan anggapan punya kekuatan yang macam-macam. Nah, kalau Pak Mahfud melihat ya, bagaimana kita bisa bijak menyikapinya? Ya, gimana ya? Kalau saya menyikapinya secara pribadi aja bahwa itu omong kosong dan saya tidak pernah mau buang-buang waktu untuk hal-hal yang seperti itu, membantu atau melakukan sendiri, karena itu hanya buang-buang waktu saja. Tetapi masyarakat kita pada umumnya percaya, sehingga lalu pengikut yang seperti itu banyak. Bahkan sekali lagi calon pemimpin saya kira di berbagai level itu melakukan itu. Bahkan ada yang konyol lagi, ada dukunnya perempuan katanya kalau kau ikut saya kamu mesti terpilih asal kamu ngawini saya, dan kawin betul. Gitu. Sesudah tidak terpilih ribut-ribut lalu cerai gitu. Itu ada yang cerita, dan cerita itu di kalangan elit di Jakarta itu sudah sangat meluas gitu. Tentang nama dan orangnya kita tahu, tapi kalau nyebut di sini kan bisa diadukan ke pengadilan lagi kan, para nama baik gitu. Tapi yang itu tuh ada. Dan ini juga kan banyak tanggapan ke media sosialnya Pak Mahfud. Nah, tanggapan apa saja Pak Mahfud yang masuk ke media sosial saat Pak Mahfud soal hal ini? Kalau yang akhir-akhir ini ada yang menanyakan apakah betul Pak Mahfud pernah ke sana, ya betul saya bilang. Yang kedua memang banyak yang menyesalkan intelektual seperti Marwah Daud, masa percaya seperti itu. Tolong Pak Mahfud disadarkan orang itu seperti itu. Lalu ada juga yang mengatakan jangan-jangan Pak Mahfud juga itu minta uang ke dia. Untuk kampanye ya 2014 gitu ya. Iya, namanya medsos kan begitu. Tidak jelas siapa yang buat, dan kalau saya nanggapinya tertawa-tertawa aja. Ya, terakhir ada Prof. Ikrar melihatnya seperti apa? Jadi sebagai masyarakat tentu fenomena ini tidak bisa Yang jelas fenomena ini bukan yang terakhir. Saya yakin bukan yang terakhir. Kenapa demikian? Karena tadi saya katakan bahwa masih banyak orang yang bermimpi bahwa uangnya itu bisa digandakan sama orang yang katanya punya kesaktian itu. Dan itu yang buat saya tuh mimpi-mimpi semacam itu masih ada. Kemudian, dan ini juga tidak akan hilang karena masih ada juga politisi yang tadi Pak Mahfud sudah katakan, baik itu politisi lokal ataupun politisi nasional yang masih percaya pada orang-orang ini bahwa katanya bahwa nanti Anda kalau muter di sekitar ini, nanti kemudian akan terjaga, tidak ada orang yang akan mengganggu, kemudian akan mendapatkan dukungan sekian banyak orang, apalagi nanti yang harus berendam di kali atau berendam di kolam. Buat saya, kenapa orang itu nggak masuk angin itu nanti? Ya, artinya menggunakan nalar juga keyakinan ini jadi tanggung jawab tiap-tiap pribadi. Buat saya itu harusnya kita harus kembali aja kalau dia sholat atau dia sembahyang atau entah ke pura, untuk ke gereja, saya pikir itu juga bisa menjadi satu kekuatan tanpa harus ke dukun. Bijak menyikapi fenomena seperti ini dan punya benteng di diri sendiri. Terima kasih Pak Ikrar Nusa Bakti, Politika Lipi. Terima kasih juga Pak Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi Pak Mahfud.